Halo Sobat Historical Accurate, kembali lagi di channel Historical Accurate. Setelah kemarin kita membahas tentang BPUPKI, mulai dari sejarah hingga pembentukan serta pembubaran, maka pada kali ini kita akan membahas tentang PPKI yang merupakan kelanjutan dari program BPUPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang dibentuk oleh Jepang setelah BPUPKI dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena berhasil menyelesaikan susunan rancangan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia. Kemudian tugas selanjutnya diserahkan kepada PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua. PPKI dilantik secara simbolis pada 9 Agustus 1945. Peresmian dilakukan di kota Saigon, Vietnam, dekat dengan Sungai Mekong. Jenderal Terauchi mendatangkan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, Rajiman Wedjoningrat untuk pembentukan PPKI. Tujuan pembentukan PPKI. Mengutip dari kemendikbud.go.id, tujuan pembentukan PPKI melanjutkan tugas dari BPUPKI, yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan pihak pemerintah militer Jepang kepada Indonesia, dan terakhir yang keempat ialah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia. Jumlah anggota PPKI. Awalnya, jumlah anggota PPKI terdiri dari 21 orang yang menjadi perwakilan dari berbagai etnis. Anggota tersebut berasal dari 12 orang asal Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang perwakilan Bali dan Nusa Tenggara, 1 orang asal Maluku, dan 1 orang dari etnis Tionghoa. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, dan penasihat yang ditunjuk yaitu Mr. Raden Ahmad Soebardjo. Anggota PPKI ditambah lagi menjadi 6 orang, sehingga totalnya ada 27 orang. Tambahan anggota antara lain Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Muhammad Hibnu Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Raden Ahmad Soebardjo. Berikut adalah nama-nama anggota PPKI. Ketika PPKI dibentuk, golongan muda ingin Insinyur Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan ketika sidang PPKI. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan dilandasi dan dijiwai oleh cita-cita luhur seperti rumusan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang PPKI. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada 14 Agustus 1945, kesempatan dipakai untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada Jumat 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Sidang PPKI dilakukan pada 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dilaksanakan oleh beberapa tokoh seperti Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teku Muhammad Hasan. Sidang pertama berhasil menyepakati kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Alinea tersebut menghapuskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat yang diubah tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara yang memiliki keragaman suku, bangsa, dan agama. Kalimat tersebut mencerminkan Indonesia menjunjung sikap toleransi. Alinea keempat yang diubah berasal dari isi Piagam Jakarta.
Berikut isi piagam Jakarta yang dibentuk oleh BPUPKI pada sebelumnya. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi piagam Jakarta mengalami perubahan menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah membahas rancangan Undang-Undang Dasar selesai dibahas, Otto Iskandar Dinata menyarankan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau mengusulkan nama Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Setelah proklamasi, PPKI melakukan sidang pertama yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden sementara dibantu oleh komite, dan yang terakhir ialah Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Mengutip dari buku IPS Terpadu, pada 19 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan sidang dan menghasilkan keputusan penting. Keputusan sidangnya yaitu yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu Presiden dan pemerintah. 2. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta menunjuk para gubernur. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. Pada 22 Agustus 1945, PPKI menghasilkan 3 keputusan setelah sidang, yaitu 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang berpusat di Jakarta. 2. Menetapkan Partai Nasional Indonesia sebagai partai politik satu-satunya di Indonesia. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. Pada 19 September 1945, Insinyur Soekarno memberikan pidato singkat untuk memperingati 1 bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Lokasi pidato berada di lapangan Ikatan Atletik Jakarta atau yang biasa disebut lapangan IKADA. Pembentukan Komite Nasional Pusat atau KNIP. Sebelum adanya MPR dan DPR, dibentuklah KNIP untuk membantu tugas pemerintah Presiden. Pada 29 Agustus 1945, badan ini dibentuk. KNIP menghasilkan 2 keputusan ketika sidang pertama pada 16 Oktober 1945. Keputusan sidang itu yaitu membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat yang jumlah anggota sebanyak 15 orang. Mengusulkan pada Presiden agar KNIP diberi hak kekuasaan legislatif selama DPR dan MPR hasil pemilu belum dibentuk. Selama awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui 1 partai politik, yaitu PNI. Kemudian tokoh-tokoh Indonesia mulai membentuk beberapa partai politik. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengumumkan pembentukan partai politik sebagai wadah aspirasi rakyat. Pengumuman itu berdasarkan maklumat pemerintah Republik Indonesia nomor 3, tanggal 3 November 1945. Kemudian muncul partai politik baru seperti Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia atau PERMAI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Kristen, Partai Kristen Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Katolik Republik Indonesia. Berkembangnya partai politik menyebabkan beragamnya ideologi yang mempengaruhi bidang politik di berbagai daerah.